Hai semua, gua Wasa. Oke, kayak di judul video ini ya, nih udah ada iPhone 12 Pro lagi ya. Mirip soalnya. 13 Pro dulu ya yang mau gue bahas. Yang mini masih on the way, sama iPad mini juga on the way. Yang Max tidak gue beli. Kenapa? Itu handphone kegedean. Ini handphone gue belinya di toko namanya Greenpill Store. Tapi buat teman-teman yang udah ngikutin iPhone 13 series banget pasti tahu dong kalau misalkan si iPhone 13 kali ini itu tidak ada plastik Greenpill-nya. Ya, jadi teman-teman yang mungkin belinya modelan kayak gue ini yaitu PO produk global, atau ini tuh sebenarnya gue lihat ZPA, berarti ini adalah barang Singapura. Nantinya tuh sudah akan terbuka, udah di cutter lah, karena ya buat proses IMEI terus bea cukai kayak gitu-gitu lah. Nanti pokoknya dari kamera yang di atas biar lebih detail ya. Yang jelas gue bisa ngomong di awal, ini kalau teman-teman ngincer banget iPhone 13 Pro ataupun 13 series yang lain, di toko ini teman-teman tuh bisa beli. Kenapa? Karena mereka menjamin IMEI-nya itu garansi seumur hidup. Terus amit-amit IMEI-nya itu tiba-tiba keblokir, itu ya biasa langsung di DM aja Tokopedia-nya, maksudnya ya lapaknya itu ada di Tokopedia, dan ya udah kasih aja lembaran invoice-nya kalau teman-teman di situ, nanti IMEI-nya akan dibenerin lagi. Pokoknya garansinya seumur hidup dari mereka kayak gitu. Dah, balik lagi ke Sierra Blue-nya ini sebenarnya udah gue intip-intip warnanya, karena kan tadi gue bilang ini udah kebuka ya. Ini series warna birunya cakep guys. Dan ini tuh bisa gue bilang menjadi warna wajib buat temen-temen punya kalau misalkan beli iPhone 13 Pro ataupun Pro Max. Tapi kalau yang 12 mini ataupun 12 aja warna pinknya cakep sih. Kenapa? Karena ini buat teman-teman yang fisik oriented banget, mementingkan sebuah gengsi melalui sebuah iPhone. Ini biar kelihatan adalah iPhone yang paling terbaru, warna Sierra Blue. Berarti wajib juga casing nanti yang transparan. Udah jangan pakai yang ketutup-tutupan, apalagi casing anjay ya. Autofocus skip. Gak usah panjang lebar lagi. By the way, ini yang 128 GB. Mahal coy. Serius 22 jutaan soalnya. 128 GB 22 jutaan. Aduh. Apple kalau nggak buat konten mah ya mending Android deh. Lipat-lipat. Udah langsung aja dari kamera yang di atas kita pindah ya, biar lebih detail. Oke, ini dia Sierra Blue-nya. Bagus. Daripada yang warna biru di iPhone 12 itu kayak plastik ember gue ngelihatnya. Terus yang warna hijaunya juga kurang lah. Ntar lihat sendiri aslinya kayak gimana. Ini dia. Jadi pil-pilannya udah kebuka begini, terus juga diganti sama kertas. Aslinya tuh kalau yang masih benar seperti ini guys. Nanti teman-teman tinggal nyobek aja yang bagian atas sini dan bagian bawah sininya juga gitu. Jadi sudah tidak ada lagi plastik Greenpill seperti ini. Ini yang bekas iPhone 12 mini gue ya. Greenpill-nya di sini nih. Terus bedanya juga bagian dari depan sama si iPhone 12 Pro seperti ini. Kalau 12 Pro gambar depannya, sedangkan kalau 13 Pro ini bagian belakangnya yang langsung kelihatan. So yang ini atasnya belum dikletek, jadi yang bawahnya udah dipotong. Jangan dikletek, sayang. Jadi cara bukanya sebaiknya kalau gue jadi teman-teman ya, di cutter juga aja sama kayak orang bea cukainya nih pada saat ngecek pertama kali. Oke, langsung aja kita buka dari bawahnya sini. Atasnya jadinya tidak kebuka kan, masih nempel. Tuh guys, tahu Air Jordan University Blue? Cocok nih sama Jordannya yang UNC Blue, UNC atau University Blue ya, pokoknya kayak gitulah. Kelihatan mahal ini. Iya loh birunya. Nih Android nanti ada yang nyama-nyama ini warna kayak gini nih. Serius ini cakep buat seorang gue yang mementingkan fisik oriented dulu di awal-awal. Ini beneran bagus sih. Oke, buat di dalamnya kayak biasa ini kabel USB Type-C to Lightning. Terus juga ini ada ya kitab-kitab biasalah, SIM card ejector. Terus ini kitab-kitabnya, sama dapat stiker yang sayangnya masih plastik. Jadi sebenarnya kalau ngomongin dari sisi ekonya yang katanya ramah sama bumi ya, ini si Apple udah bagus sih menghilangkan plastik packagingnya ini. Jadi ini udah nggak ada, semuanya jadi kertas. Oke. Tapi masih ada kurang satu, yaitu di sini stikernya itu masih plastik. Jadi bisa gue bilang dia belum 100% recycle, kenanya tuh masih kayak 98% ya. Sedangkan 2%-nya ada di sini. Ya 1% nggak apa-apa lah. At least itu bisa menjadi sebuah inovasi di masa yang akan datang, mungkin di tahun depan. Apple semuanya akan menjadi kertas, jadi stikernya juga akan kertas, dan baru itu dia 100% recycle jadinya. Inovasinya stiker jadi kertas. Sarkas abis, Wasa. Oke, kita bandingin fisiknya lagi dulu. Tuh, BAM kameranya dan lensanya juga lebih gede guys ketimbang iPhone 12 Pro.
Nih kalau disejajarin segini bedanya tuh, tambah doer kameranya tuh. Lidarnya sama LED-nya sama-sama gedenya, yang berubah emang 3 boba kameranya ini aja. Sedangkan untuk finishingnya masih sama, bagian bodi belakang kacanya ini adalah matte, sedangkan yang bagian frame kameranya dia glossy. Sekarang bagian depan ya, kita buka. Oh, enaknya di situ doang udah. Kagak ada bunyi kletek-kletekan nih sekarang iPhone. Nah ini notch-nya juga nanti akan kelihatan, dia yang iPhone 13 Pro ini lebih kecil. Mari kita nyalain dulu ya, sama kayaknya gua harus mindahin dulu data gua ke sini. Jadi biar enak ngeceknya pakai aplikasi, paling nanti Geekbench sama apa namanya Antutu aja sih ya. Sip, nih gua setting dulu ya. Oke, jadi ini dia tampilan utamanya. Dia udah iOS 15 pastinya, chipsetnya juga A15 ya. Terus dia ada weather ya di sini, sama ada reminder juga di sini. Sedangkan kalau yang punya gua ini masih iOS 14, belum gua naikin ke iOS 15 seperti ini ya. Oke, sekarang buat lihat notch-nya. Tuh perbedaannya segini guys, jangan ditempel karena frame kamera itu termasuk tajam buat layar, apalagi ini belum pakai nanti gores. Jadi ini buat teman-teman lihat perbedaannya segini, mengecil 20%-nya ya berasa. Dan ada beberapa netizen gue tanya notch-nya ngikutin atau mirip-mirip kayak Oppo apa gitu, gue lupa. Tapi ternyata pas ngelihat secara kasat mata enggak sih, beda, masih lebih lebaran ini ketimbang si Oppo. Jadi seginilah kira-kira perbedaannya guys. Jadi earpiece-nya tuh dia pindah. Nah jadi perbedaannya begini, lihat tuh bagian earpiece-nya mepet banget sama frame ya. Bener-bener kayak nggak ada jarak lagi, habis frame langsung earpiece-nya. Beda kalau misalkan si iPhone 12 Pro, dia masih ada space tuh antara earpiece dengan frame-nya guys. Terus dia kan bisa refresh rate-nya 120 Hz tapi secara otomatis. Buat gue pribadi yang kebiasaan pakai iPhone ini juga 60 Hz, sebenarnya nggak berasa banget sih, karena ya sama-sama kita tahu kalau 60 Hz-nya si iPhone itu smooth banget emang, dan nggak ada settingannya, nggak ada settingan buat kita ngerubah kayak Android ada 60, 90, 120, nggak ada, dia semuanya serba otomatis. Terus perbedaannya lagi yang mau gue kasih lihat adalah itu tadi skor Antutunya ya, lihat sama Geekbench-nya. Nah ini dia bedanya guys, jauh ya. 535 ribuan si 12 Pro lawan 13 Pro 771 ribuan. Oke, terus Geekbench-nya juga segini, jaraknya juga lumayan jauh sih. Keren banget A15 emang lah. Oke, selanjutnya ada di bagian kamera juga nih perbedaannya. Kita masuk kamera, ini adain ininya dulu. Nah, ini buat setting-settingan pertama, kita ada pilihan photographic style, choose style atau setup later. Kita coba choose style. Nah, jadi kayak begini. Tuh, ini standar, rich contrast. Ini teman-teman baca juga yang bagian bawahnya. Nih rich contrast, bawahnya tuh ada tone-nya -50, warm-nya 0. Kita geser jadi vibrant, tone-nya tambah 50, warm-nya 0. Jadi ini sebenarnya kayak efek-efek aja sih, nuansa gitu. Teman-teman sukanya yang mana? Mau use standar atau pakai rich contrast atau gimana? Kita standarin aja dulu. Di sini ada perbedaannya juga. Ini ada 3 kali X sekarang. Tuh, kalau di iPhone 12 Pro, nah dia masih 2 kali, 2 kalinya segini ya, ibaratnya kalau gua kesiniin masih kelihatan tuh bayang-bayangan potnya. Nah sedangkan kalau yang di 13 Pro kita klik 3 udah deket banget, bayang-bayangan potnya juga nggak kelihatan. Oke, terus juga ini yang 0,5 kalinya atau lensa ultra wide nya itu bisa jadi makro tuh. Terus ini juga ada video ke kirinya, terus ada cinematic. Nah ini cinematic video seperti ini tulisannya, add beautiful shallow depth. Jadi maksudnya tuh ngasih bokeh gitulah, dan ya bisa bokehnya tuh milih gitu. Pokoknya gue udah sempat bikin maksudnya untuk cinematic mode-nya, contohnya tuh kayak begini. Oke, cinematic mode ya, ini fokusnya sih ke gue ya sekarang. Boleh ngapain sih? Lagi jadi bahan percobaan. Percobaan. Wah, ini pindah fokusnya, iya ya, smooth bu. Mau iPhone? Enggak. Alhamdulillah. Ting. Nah kayak gitu, keren ya. Perpindahan fokusnya tuh smooth lah pokoknya. Ntar kita coba lebih jauh lagi. Terus ada slow mo juga, ada time lapse sama aja. Terus ada potret, kemudian ada panorama.
Oke, selanjutnya kita cobain casing aja deh. Ini 12 Pro dan ini 13 Pro ya, casingnya si handphone ini kita cobain masukin ke 13 Pro. Secara dimensi kanan kirinya tuh bisa, cuma pas bagian kameranya aja udah pasti tidak bisa. Jadi buat teman-teman yang tadinya pakai iPhone 12 Pro mau pindah ke 13 Pro, casing lamanya maaf nggak bisa dipakai. Oke, jadi kesimpulan sementara dari gue pribadi, jujur baru ngomonginnya tuh fisik aja dulu ya. Yang fitur-fitur lainnya nanti akan gue bikin video reviewnya biar terpisah, jadi biar lebih terfokus aja bikinnya gitu. Dan sebenarnya dari awal juga gue bisa bilang sih, kalaupun teman-teman sekarang lagi pakai iPhone 12 Pro ya, gue saranin nggak usah beli ke iPhone 13 Pro. Dari pengalaman yang udah-udah, yang ada itu percuma sih guys. Kalian tuh tetap akan beli gitu loh. Padahal iya ya sudahlah, pokoknya duit kalian gunakan dengan bijak aja. Tapi kalau udah bisa beli iPhone 12 Pro ya, apalagi pas baru-baru launching, kayaknya buat beli iPhone 13 Pro bukan hal yang sulit sih. Tapi mengingat sekarang pandemi, ya sudahlah. Beda soalnya, apa maksudnya, gue sadar ekonomi maksudnya tingkat ekonomi teman-teman yang biasa beli Apple dengan mudahnya ataupun beli Samsung Galaxy Z Fold juga dengan mudahnya, ya harusnya emang buat beli iPhone 13 Pro itu semudah membalikan telapak tangan sih, karena ya kita ngomongin kelas yang berbeda. Teman-teman gue ada yang seperti itu, teman-teman gue juga ada yang tidak seperti itu ya. Intinya dari gue sih tetap gunakan sebijak-bijaknya uang teman-teman. Yang jelas ini Sierra Blue-nya cakep, sumpah. ini bakalan gua casingin yang transparan sih. Jujur ini bakalan yang transparan, ini cakep banget sih guys. Nggak bohong. Duh, ini juga ternyata nyolot loh. Si apa namanya, boba kamera bentol-bentol itu bentol banget gitu loh. Kayak bengkak bangetnya itu nyolot. Pokoknya secara gengsi dapet sih. Serius dapet nih Sierra Blue, cakep. Dan ya udah, paling segini aja video unboxing dan impresi awal untuk iPhone 13 Pro Sierra Blue 128GB ini yang bukan 1 terabyte. Mahal coy, ini aja 22 jutaan. Terima kasih pokoknya buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir, dan seperti biasa nggak usah di like, nggak usah di share, dan nggak usah juga di subscribe channel ini kalau tidak bermanfaat. Tapi kalau bermanfaat ya silahkan share juga dong ya ke teman-teman, siapa tahu nambah pahala. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Cheers. Gua kelupaan tadi masukin SIM cardnya dari kamera yang di atas. Mari kita coba masukin ya. Kita tes sinyalnya. Kita tunggu bagian atas ini. Dan oke. Ada wifi, gue matiin dulu bentar. Oke, ada tuh ya. LTE. Mana fokusnya? Nah, tuh. Sip ya. Aman, guys. Thank you.